Halo, selamat siang teman-teman. Selamat datang di video kami dan salam sehat untuk kita semua. Di dalam video ini, kami akan memaparkan tentang anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Jadi, setelah teman-teman menonton video ini, maka teman-teman semua mampu mengerti apa itu penyakit diabetes mellitus tipe 1, lalu seperti apa gejalanya, komplikasi, cara pengendalian, serta kepatuhan terapi diabetes mellitus tipe 1 ini. Teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bahwa diabetes mellitus adalah penyakit kronik dengan insiden yang semakin meningkat di seluruh dunia. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa tetapi juga pada anak. Diabetes mellitus ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan produksi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Pada anak, jenis diabetes mellitus tersering adalah tipe 1, yang mana terjadi defisiensi insulin absolut akibat kerusakan sel kelenjar pankreas oleh proses autoimun. Selanjutnya, gejala diabetes tipe 1. Beberapa gejala dari diabetes tipe 1 antara lain, yang pertama sering buang air kecil terutama pada malam hari, atau poliuria. Poliuria adalah istilah medis untuk kondisi di mana seseorang buang air kecil lebih dari batas normal. Pada umumnya, orang mengeluarkan urin sekitar 1-2 liter per hari. Orang yang memiliki poliuria mengeluarkan lebih dari 3 liter urin per hari. Ketika kadar gula darah tinggi, tubuh akan mencoba mengeluarkannya lewat urin. Hal ini yang menyebabkan ginjal memproduksi lebih banyak urin. Yang kedua, sering haus atau polidipsia. Polidipsia adalah istilah medis dari kondisi haus berlebihan. Pada penderita diabetes, polidipsia disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah. Ketika kadar gula darah tinggi, ginjal memproduksi lebih banyak urin untuk mengeluarkan gula darah berlebihan dari dalam tubuh. Sementara itu, karena tubuh kehilangan banyak cairan, otak akan mengirimkan sinyal agar minum lebih banyak untuk menghentikan hilangnya cairan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan rasa haus berlebihan pada penderita diabetes. Yang ketiga, sering merasa lapar atau polifagia. Polifagia adalah kondisi lapar yang berlebihan. Pada diabetes, glukosa tidak masuk ke sel untuk digunakan sebagai energi. Hal ini bisa disebabkan karena kadar insulin rendah atau resistensi insulin. Karena tubuh tidak bisa mengubah glukosa menjadi energi, maka orang tersebut akan merasa lapar. Rasa lapar yang disebabkan oleh polifagia tidak hilang bahkan setelah mengonsumsi makanan. Pada penderita diabetes yang kondisinya tidak dikontrol, mengonsumsi lebih banyak makanan hanya akan semakin meningkatkan kadar gula darah. Yang keempat, berat badan turun meskipun pola makan tetap sama. Yang kelima, pandangan kabur. Yang keenam, kelelahan terus-menerus. Yang ketujuh, mudah diserang penyakit infeksi. Yang ke-8, luka yang lama sembuh. Yang ke-9, merasa kaku atau kesemutan pada kaki. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam komplikasi diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Nah, komplikasi diabetes mellitus tipe 1 pada anak ini terbagi atas 2, yaitu komplikasi jangka pendek dan komplikasi jangka panjang. Pada komplikasi jangka pendek ini terdapat 2, yaitu yang pertama, hipoglikemi. Hipoglikemi adalah kondisi kadar gula darah yang terlalu rendah. Komplikasi ini dipicu oleh suntik insulin yang terlalu banyak. Hipoglikemi ini juga dapat terjadi akibat dari kurangnya asupan karbohidrat atau aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Yang kedua, ada ketoasidosis. Ketoasidosis diabetik dapat dijumpai pada saat diagnosis pertama diabetes mellitus tipe 1 atau pasien lama akibat pemakaian insulin yang salah. Resiko terjadinya KD meningkat antara lain pada anak dengan kontrol metabolik yang jelek, riwayat KD sebelumnya, masa remaja, pada anak dengan gangguan makan, keadaan sosioekonomi kurang, dan tidak adanya asuransi kesehatan. Ketika tubuh tidak memiliki insulin yang cukup untuk memproses gula darah, maka tubuh akan membakar lemak untuk dijadikan energi, yang akibatnya memproduksi asam darah atau keton berlebihan. Komplikasi jangka panjang terjadi akibat perubahan mikrovaskular berupa pertama, retinopati atau kerusakan mata. Faktor risiko timbulnya retinopati antara lain kadar gula yang tidak terkontrol dan lamanya menderita diabetes sehingga mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata,
terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, nefropati. Nefropati diabetik adalah komplikasi diabetes mellitus pada ginjal yang dapat berakhir sebagai gagal ginjal. Penyakit ginjal nefropati merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan pada diabetes mellitus. Yang ketiga, neuropati atau kerusakan saraf merupakan komplikasi yang terjadi akibat kontrol metabolik yang tidak baik sehingga infeksi dapat menyebar ke tulang atau menyebabkan kematian jaringan. Infeksi saluran kemih dan inkontinensia urin akibat rusaknya saraf yang mengontrol kandung kemih. Pengendalian diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Diabetes mellitus tipe 1 tidak bisa disembuhkan, tetapi anak tetap bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dengan 6 cara berikut. 1. Ajarkan anak tentang diabetes mellitus tipe 1 seperti memberi motivasi kepada anak dan keluarga agar patuh berobat dan berikan keterampilan penanganan diabetes mellitus tipe 1. 2. Gunakan insulin setiap hari seumur hidup. 3. Kelola stres dan istirahat yang cukup. 4. Atur pola makan sehat sesuai kebutuhan. 5. Rajin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga secara teratur. 6. Periksa kadar gula darah secara teratur atau rutin. Selanjutnya, kepatuhan terapi diabetes mellitus tipe 1 pada anak-anak. Yang pertama, pemberian insulin. Penyesuaian dosis insulin ditentukan berdasarkan pola kadar gula darah sewaktu harian. Pada pemberian insulin kerja cepat, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu 1-2 jam setelah makan untuk menentukan efikasi insulin. Jika peningkatan gula darah terjadi sebelum makan siang atau makan malam, perlu dilakukan penyesuaian dosis insulin basal atau insulin kerja cepat atau pendek sebelum makan. Yang kedua, pengaturan makanan. Pemilihan jenis makanan dianjurkan makanan yang mengandung karbohidrat dengan indeks glikemik dan glycemic load yang rendah. Yang ketiga, olahraga. Jika glukosa darah tinggi, yaitu lebih dari 250 mg per desiliter, dengan ketonuria atau ketonemia lebih dari 0,5 mmol per liter, maka olahraga atau latihan fisik harus dihindari. Berikan insulin kerja cepat atau rapid acting sekitar 0,05 U per kilogram atau 5% dari dosis total harian. Yang ketiga, edukasi. Sasarannya adalah pasien, yaitu anak atau remaja, kedua orang tua, serta pengasuhnya. Edukasi tahap pertama dilakukan saat diagnosis ditegakkan, biasanya selama perawatan di rumah sakit. Edukasi ini meliputi pengetahuan dasar tentang DMT1, terutama perbedaannya dengan tipe lain, pengaturan makanan, insulin atau jenis, cara pemberian, efek samping, penyesuaian dosis sederhana, dan lain-lain. Dan pertolongan pertama pada kedaruratan medik akibat DMT1, yaitu hipoglikemia dan pemberian insulin pada saat sakit. Edukasi tahap kedua berlangsung selama konsultasi di poliklinik. Pada tahap ini, edukasi berisi penjelasan lebih terperinci tentang patofisiologi, olahraga, komplikasi, pengulangan terhadap apa yang pernah diberikan, serta bagaimana menghadapi lingkungan sosial. Yang keempat, pemantauan gula darah secara mandiri atau home monitoring. Pemantauan glukosa darah mandiri memungkinkan pasien untuk melakukan penyesuaian insulin terhadap makanan yang dikonsumsi menjadi lebih baik dan memungkinkan pasien DM untuk mengoreksi kadar glukosa darah yang berada di luar target sehingga dapat memperbaiki kadar HbA1c. Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mendukung terapi insulin pada anak berjalan lancar adalah: yang pertama, membuat jadwal dan menjelaskan pentingnya injeksi insulin teratur bagi anak. Yang kedua, mengajari cara injeksi pada anak. Yang ketiga, menyiapkan insulin di tempat yang anak ketahui. Yang keempat, mendampingi anak ketika melakukan suntik insulin. Anak dengan dukungan orang tua yang kuat cenderung lebih patuh terhadap terapi pengobatan. Semakin tinggi dukungan orang tua, maka semakin tinggi pula kepatuhan anak.
Bagaimana? Sampai sini sudah paham kan tentang penyakit diabetes mellitus tipe 1? Demikian informasi yang bisa kami paparkan mengenai penyakit diabetes mellitus tipe 1 pada anak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.